Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di YouTube channel Aldino Kamarudin Santoso. Kali ini langsung saja saya akan membahas cara untuk meningkatkan daya kritis murid atau siswa melalui teknik atau melalui cara ini. Oke, jadi era sekarang ini memang era teknologi, era percepatan digital, era kurikulum merdeka, merdeka belajar, sehingga anak-anak atau para murid itu akan banyak mendapatkan informasi dari berbagai sumber gitu kan, dari gadgetnya, dari informasi media sosial dan lain-lain. Tidak hanya mengandalkan buku, bahkan gurunya itu tidak menjadi sumber informasi yang utama gitu kan. Sehingga anak-anak ini yang dipentingkan skillnya sekarang adalah bagaimana cara mengolah informasi yang didapat. Jangan sampai mereka termakan hoax, termakan informasi sesat, palsu dan sebagainya gitu kan. Dan untuk meningkatkan level tersebut, kalau bisa anak-anak bisa mengkritisi informasi yang didapat dari berbagai sumber itu sehingga mereka dapat menelaahnya. Nah, bagaimana itu dapat dikembangkan gitu kan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, saya akan coba berbagi praktek ketika pembelajaran PPKN dan bahasa Inggris mungkin. Tapi ini lebih banyak di PPKN-nya sama IPAS, Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, yang mana saya mengampu pelajaran IPAS ini tahun lalu, 2 tahun yang lalu, tahun 2022-23 gitu kan, dan PPKN kelas 10 ya. Nah, ini metode yang saya gunakan gitu kan. Jadi kita cek aja. Eh, uh, Oke. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, ini salah satu metode yang saya gunakan untuk gimana caranya meningkatkan minat dari anak-anak, bukan minat sih, daya kritis anak-anak dalam pembelajaran ya. Karena, nah, tadi seperti saya jelaskan, jadi ternyata anak-anak ini eh, in- mempunyai insting atau mempunyai minat yang sangat tinggi dalam mencari informasi untuk mengerjakan soal gitu kan. Misalkan gini, kita tanya nih, pertanyaannya adalah apakah pengertian dari apakah pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945, apakah pengertian konstitusi gitu kan di dalam PPKN, apakah pengertian Bhinneka Tunggal Ika ya. Ketika mereka diberi kesempatan untuk menggunakan gadgetnya dan internet gitu kan, mereka akan langsung oke, pengertian konstitusi. Apapun itu pertanyaannya tentang PPKN, tentang pelajaran apapun ya, mereka akan cepat. Dan ternyata kecepatan itu rata-rata ya tidak diimbangi dengan daya kritis anak-anak dalam mengolah informasi. Jadi mereka itu hanya sekedar menyalin apa yang didapat di Google, di halaman pertama, di top yang situs yang paling apa ya, paling sering dikunjungi tentang topik itu, dia hanya menyalin itu ke buku langsung ditulis. Nah, ternyata hal tersebut jadi gini, ada plus minusnya ya. Untuk era sekarang ini, mencari informasi itu mudah, tapi ternyata daya kritis anak-anak itu tumpul atau tidak terlalu tajam lah istilahnya. Nah, sekarang saya mencoba untuk meningkatkan kembali daya kritis itu supaya tidak hanya menyerap informasi hanya salin saja, hanya mengambil apa yang ada di internet atau mengambil apa yang di buku dan ditulis gitu. Itu menurut saya itu kalau dalam level ya pemahaman apa namanya pembelajaran itu baru apa ya menyalin, baru memindahkan jawaban gitu kan. Sedangkan kita ini kan ada di era keterbukaan informasi, tapi kita harus bisa memilah bijak dan bagaimana kita juga dapat memproduksi informasi yang berdasarkan dari berbagai pengalaman nyata otak kita gitu, mengalami apa namanya pembelajaran gitu kan. Nah, di sini akhirnya muncul. Jadi kalau saya ini kita sederhanakan saja. Jadi kalau saya ngajar itu ketika itu suatu konsep yang baru, oke, tetap selalu ada metode ceramah atau metode direct gitu kan, menyampaikan langsung gitu kan. Misalkan konsep-konsep tentang ini dalam hal PPKN, oke, bab pertama adalah Pancasila gitu kan. Oke, Pancasila itu bagaimana sih sejarah asal usulnya gitu? Kenapa kok Pancasila itu 5 gitu kan? Siapa sih yang mengusulkan? Oke, itu teori-teori dasar gitu kan. Dan saya tidak akan menekankan untuk menghafal gitu karena maksudnya
bukan berarti nggak penting ya, tapi menghafal ini adalah sekedar tahu bahwa oh ternyata rumusan Pancasila ini dirumuskan oleh beberapa orang, nggak langsung satu langsung jadi 5 yang sekarang kita pakai gitu kan. Ternyata dulu ada perdebatan, ada diskusi gitu, ada perbedaan pendapat gitu. Nah ini yang paling penting. Kenapa? Kalau kita menekankan pada hafalan ya mereka akan menghafal. Dan saya nggak tahu setelah setahun 2 tahun dari sini apakah masih dihafal apa enggak gitu kan. Misalkan Supomo ngomongnya Pancasila itu ini, Muhammad Yamin ngomongnya ini, Soekarno ngomongnya. Misalkan beberapa tahun lagi lupa, tapi kan yang paling penting ingat Pancasila yang sekarang toh, yang dipakai toh. Itu kan. Tapi kalau anak-anak itu lebih ditekan pada oh, dulu itu beda pendapat tapi masih bisa damai loh, masih bisa saling bertukar dan ya wajar gitu loh. Orang punya konsep A, B, C, kan namanya berdiskusi gitu. Nah, ini yang lebih penting menurut saya lah. Oke. Ini dari sini masih dalam tahap perkenalan menyampaikan informasi, menanamkan informasi gitu, menyampaikan informasi dan masuk informasi kepala lah. Ini masih belum lah, daya kritisnya masih standar lah. Paling beberapa aja anak-anak itu akan menanyakan, "Pak, kok bisa begitu ya? Loh, Pak, kenapa kok katakan itu?" Lalu, nah ini menumbuhkan daya kritis siswa ini baru tumbuh ketika mereka masuk tahap analisis dan terjadi suatu masalah. Ini kalau mungkin di model pembelajaran itu masuk ke problem based learning gitu. Nah, di sini mulai muncul nih. Nah, ini kebetulan contohnya ini, ntar kita cari contoh yang Pancasila tadi ya. Nah, yang Pancasila tadi ada di di sini. Nah, oke. Nah, ini. Oke. Jadi di dalam ini saya ngambil dari buku paket pelajaran siswa. Jadi di sini itu ada soal itu, bukan aktivitas belajar gitu kan. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa gitu kan. Pancasila ada 5. Nah, ini dimulai dari pertanyaan misalkan ada 4 sampai 5 pertanyaan dalam tiap sila gitu kan. Dalam tiap sila Pancasila gitu kan. Apakah kalian pernah menjalankan perintah agama gitu kan? Nah, tinggal dijawab aja sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, sampai pada tahapan selanjutnya adalah nah ini ada proyek penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam buku paket itu diarahkan anak-anak untuk nih temukan hal-hal menjadi tantangan dan peluang pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya diminta untuk membuat komik atau gambar ilustrasi menggunakan CorelDRAW, Photoshop, Canva dan sebagainya lah. Di sini saya mulai memodifikasi atau mulai mengotak-atik tuh. Nah, jadi awalnya kan cuma sekedar implementasi Pancasila lah. Ini saya arahkan anak-anak itu untuk begini, dibagi kelompok gitu kan. Lalu setiap kelompok membahas permasalahan penerapan sila dalam Pancasila beserta solusinya. Oke. Jadi ini konsep udah masuk nih. Ini konsep Pancasila udah masuk nih. Sila 1 apa? Sila kedua apa? Sila ketiga apa? Sila keempat apa sampai sila kelima? Poin-poinnya apa? Pokok-pokoknya apalah. Lalu ini kita masukkan ke penerapan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Apakah sudah sesuai nih kehidupan sehari-hari sama konsep yang awal? Nah, ini kan terjadi masalah nih di kehidupan sehari-hari. Sesuai apa tidak? Kalau sesuai semua, ya nggak ada masalah. Tapi itu belum terjadi sekarang. Nah, pasti selalu ada masalah. Ketika sudah ada masalah, anak-anak mulai menganalisis masalahnya apa nih? Contoh mudahnya adalah 1. Biasanya ini pasti kebanyakan anak-anak akan menjawab ini. Ketuhanan yang Maha Esa, menjalankan perintah agama lah. Masalahnya adalah belum maksimal menjalankan perintah agama atau bahkan tidak menjalankan perintah agama. Ini kan repot ya. Barulah tarik lagi ke berikutnya. Solusinya apa? Solusi yang ditawarkan apalah? Ini akhirnya saya arahkan anak-anak untuk berpikir ini konsep penerapan kehidupan sehari-hari, masalah yang terjadi apa, sampai solusinya mereka harus memikirkan. Nah, setelah solusi, nah ini ketiga ini dirangkai dalam bentuk media. Akhirnya mereka akan menghasilkan produk gitu kan, atau menghasilkan sesuatu ya minimal slide presentasi gitu kan, minimal poster, minimal ya. Tadi kalau di dalam buku ini kan tertulis tuh komik atau gambar ilustrasi. Nah, kalau saya modifikasi bentuknya bebas. Akhirnya anak-anak ada yang buat komik. Paling gampang, paling standar sederhana ya slide presentasi gitu kan, PowerPoint atau Canva gitu kan. Oke, boleh.
Nah, akhirnya mungkin pernah nonton video saya ada yang membuat lukisan itu kan. Lukisan, mereka akan membuat lukisan semacam sarkas atau sindiran bagaimana orang itu bisa terpengaruh yang tadinya baik menjalankan Pancasila, nah, akhirnya banyak pengaruh lah. Akhirnya dia membuat lukisan. Akhirnya ada yang membuat gambar-gambar ya pokoknya karya-karya lah. Ini saya bebaskan. Mungkin boleh membuat, mungkin moga-moga beberapa tahun mendatang bisa membuat lagu mungkin atau karya tulis, cerpen, boleh macam-macam. Karena bentuk karya media penyampaian itu bisa macam-macam. Ada yang bentuk film kalau nggak salah. Waktu itu bentuk film atau video gitu kan. Jadi mau bicara tentang keberagaman dari banyak dalam bentuk video. Jadi ini yang untuk meningkatkan daya kritis tadi bermula dari konsepnya dikuasai dulu, lalu kesehariannya bagaimana, timbul masalah nggak, sampai pada penyelesaian dan dituangkan dalam bentuk karya. Itu baru bab 1 ya tentang Pancasila. Kita lanjut ke bab berikutnya. Nah, sampai bab berikutnya itu kalau di PPKN itu babnya adalah tentang setelah Pancasila yaitu adalah UUD 1945. Nah, di sini ini belum muncul ya. Karena saya kadang-kadang ini ngasih tugasnya itu nggak pakai slide presentasi sih. Jadi langsung aja gitu di sini UUD 45 adalah nggak ada juga ya. Nggak ada. Nah, intinya kalau UUD 45 ini mirip kayak gini ya. Jadi ini slide presentasinya ini cuma ini topiknya adalah UUD 1945 gitu kan. Bab 2-nya itu. Nah. Jadi gini, yang bagian kiri ini jadi saya ganti ya, lembar kerja peserta didik, materinya UUD 1945 lah. Yang kolom pertama ini adalah pasal dalam UUD 1945 gitu kan. Dan biasanya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Kalau di buku itu pasal 27 sampai 34. Mulai pekerjaan, hak hidup layak, hak asasi manusia, hak beragama, hak pendidikan, hak berkewarganegaraan, membela negara, itu ada di pasal 27 sampai 34. Nah, lalu geser ke kolom kedua, ini adalah langsung ya kalau udah pasal bisa langsung sekalian isi pasalnya, bisa juga isi pasalnya ada di kolom kedua. Jadi pasal 33 isinya apa gitu kan. Lalu kolom ketiga ini implementasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sesuai atau tidak? Mirip seperti Pancasila tadi. Kalau Pancasila tadi 5 sila, sesuai nggak 5 sila ini dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang UUD 45 pasal 27, 26, 27 sampai 34 sesuai nggak? Nah, itu ada 4 kalau nggak salah. Oh, ini ada di buku. Nah, di buku. Jadi ada di buku paketnya ya. Sesuai atau tidak gitu kan. Nah, kalau udah nggak sesuai lah, sekali lagi solusinya apa gitu kan? Atau tanggapan kalian, tanggapan murid, solusinya. Kalaupun saya tidak memaksa anak-anak untuk solusinya itu harus konkret dan bisa dilaksanakan atau solusi yang muluk-muluk ya gitu kan. Yang penting mereka berpendapat, sekedar ya seharusnya pemerintah menjalankan bansos dengan adil. Ya nggak apa-apa gitu kan. Seharusnya rakyat ikut mengawasi kinerja pemerintah. Ya sudah nggak apa-apa juga gitu kan. Yang penting itu muncul. Kenapa? Ini selalu harus ada ini sistemnya begini. Untuk memunculkan daya kritis itu, konsep harus masuk dulu lah. Seperti tadi ya Pancasila, pertemuan awal-awal saya jelaskan dulu tuh apa itu konstitusi, apa itu UUD 45. Sama nggak UUD 45 dengan konstitusi negara lain? Kenapa harus ada? Konsep masuk dulu. Setelah itu kita bedah nih dalam keseharian nih, terjadi nggak konsep itu terlaksana gitu kan? Setelah itu timbul masalah lah. Masalah ini yuk dicari. Nah, ini saya bebaskan biasanya anak-anak pakai gadgetnya. Misalkan pasal agama gitu kan. Setiap orang berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing gitu kan. Lah, bagaimana kalau katanya bebas memeluk agama, tapi di Indonesia ini kan yang diakui 6 agama. Ternyata saya putarkan video itu ada agama kepercayaan yang lokal gitu kan. Nah, bagaimana ini? Misalkan begitu kan. Ini yang contoh yang agama gitu kan. Ada lagi misalkan hak pendidikan. Nah, ini sering muncul nih. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Berarti harusnya semua orang harus sekolah.
Lah buktinya apa? Sekarang kita lihat di sekitar kita, ada nggak teman kalian yang nggak sekolah, tetangga, teman dekat kalian yang nggak lanjut ke SMK, habis SMP langsung selesai, atau bahkan nggak sampai SMP, nggak sampai SD lah. Terus bagaimana solusinya gitu kan? Oke, membangun sekolah. Ini sudah muncul. Tapi kan mungkin ketika anak itu akan sangat aktif, mereka akan muncul solusi-solusi yang lebih relevan, lebih konkret, dan mungkin lebih, ya istilahnya lebih mantap ya. Kalau mereka bacaannya luas dan mereka akan berjuang. Ini mancing mereka berdiskusi gitu kan. Nah, sampainya ini bab UUD 45 lanjut ke bab Bhinneka Tunggal Ika. Lah ini soalnya ini ya, bab Bhinneka Tunggal Ika. Jadi contoh kasus kekerasan yang disebabkan oleh keberagaman. Konsep masuk dulu nih, Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Sret. Di Indonesia ada berbagai macam apa aja, suku, agama, ras apa saja, kebudayaannya apa aja lah. Terus muncullah masalah keberagaman itu bisa jadi kekuatan dan bisa jadi kelemahan. Nah ini muncul. Terus yang pernah terjadi apalah ini? Akhirnya anak-anak akan mencari dan dibahas, dibedah itu. Di kelas akan terjadi diskusi, akan terjadi tanya jawab. Loh, kenapa kok bisa terjadi? Loh, kenapa kok ego misalkan? Loh, kenapa kok ada kasus Sampit? Kenapa kok ada kasus 98? Kenapa ada kasus apa namanya? Poso dan Ambon dan sebagainya. Nah, stimulusnya oke, muter video lah. Saya muter video ada kebetulan dari Watchdog itu ada beberapa kasus karena keberagaman anak-anak nonton terus mereka terinspirasi bukan terinspirasi tenangan ya. Maksudnya terinspirasi untuk dulu pernah terjadi sesuatu yang buruk sehingga jangan sampai terulang lah. Lalu ternyata kasusnya nggak cuma satu, ada banyak dan dibahas, mereka presentasi dan saling bertanya jawab. Nah, sampai pada bab terakhir yaitu sengketa hak wilayah dan hak milik Indonesia dengan negara lain. Ini di buku atau di dalam panduan ya atau mungkin modul ajar yang standar itu sebenarnya cuma sekedar sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Karena saya kurang puas kalau membahasnya cuma Indonesia dan Malaysia, jangan-jangan Indonesia ini pernah berkonflik kepemilikan dengan negara selain Malaysia, walaupun paling banyak Malaysia ya. Karena paling sering udah. Siapa tahu ada yang pernah ngeklaim budaya atau barang-barang kita, milik hak kekayaan kita selain Malaysia gitu. Akhirnya saya munculkan sengketa wilayah dan hak milik Indonesia dengan negara lain. Tetap mulai dari awal ya. Kronologinya apa? Cerita aslinya apa nih? Kapan waktunya? Sama kayak tadi ya, kasus kekerasan karena keberagaman. Ceritanya apa nih? Kasus apa nih? Kapan terjadinya? Nah, terus penyelesaian aslinya bagaimana? Apakah kalau yang keberagaman tadi ditangkap polisi, kalau masuk penjara lah atau damai lah. Nah, kalau yang sengketa wilayah ya apa nih? Apakah saling berdamai akhirnya nggak jadi klaim-klaiman atau meminta maaf dan sebagainya? Itu yang asli ya. Dan ditambah satu yang membuat mereka memunculkan daya kritisnya walaupun ada yang sudah nyampe dan ada yang belum, yaitu tanggapan atau pendapat. Saya selalu membuat anak-anak itu kasih pendapatmu, tanggapanmu. Mau salah, mau benar itu urusan belakangan. Namanya pendapat itu beda-beda. Orang bisa, nggak apa-apa kok dia asalkan ada pemikiran gitu. Nggak harus sesuai. Yang namanya orang beda-beda gitu kan. Tapi yang jelas kalian harus berpendapat. Menanggapi ini ada suatu kasus, suatu fenomena. Bagaimana kalian sebagai pelajar itu menanggapinya. Loh, kenapa? Karena disitulah peran kalian. Loh, buat apa sekolah kalau nggak bisa memecahkan masalah di masyarakat gitu kan? Buat apa pendidikan kalau masalah yang ada di sekitar ini belum terpikirkan gitu kan? Nah, akhirnya saya selalu membawa kasus di dunia nyata gitu kan, masuk ke dalam kegiatan pembelajaran dan sebisa mungkin anak-anak memecahkan masalah itu walaupun dengan standar level pemikirannya yang usia sekolah di level SMK atau apapun levelnya gitu kan. Nah, di sini moga-moga muncul daya kritisnya anak-anak supaya mereka dapat berpikir kreatif, berpikir kritis, menanggapi masalah-masalah yang terjadi dengan konsep-konsep yang sudah ada. Jadi saya selalu ini pola yang terjadi dalam PPKN ya. Konsep masuk, itu kan. Lalu keseharian seperti apa? Selanjutnya terjadi masalah, solusi yang nyata ya dari masalah tersebut di kehidupan nyata gitu kan. Sampai pada solusi menurut mereka. Nah, moga-moga Bapak dan Ibu guru semuanya sudah menerapkan itu. Tapi kalaupun belum lah, moga-moga ini dapat menjadi praktek baik. Dan ini bisa dilakukan tidak hanya pada pelajaran PPKN ya. Contoh, saya di pelajaran IPAS atau project IPAS, ini ada
sama dengan materi yang berbeda. Jadi ini proyek IPAS, yaitu materinya ini. Nah, dampak negatif dan positif dari teknologi. Waktu itu kebetulan ininya materinya adalah dampak teknologi. Nah, ini ya. Nah, jadi dampak teknologi informasi di berbagai bidang ada kesehatan, sosial, budaya, pendidikan. Nah, ini negatifnya apa, positifnya apa, pencegahan apa, penanggulangannya apa. Nah, ini kan mirip-mirip kayak gini nih. Jadi konsepnya adalah ini ada teknologi informasi gitu kan. Konsepnya ini masuk nih teknologi informasi. Dalam keseharian ini bisa membantu atau malah ngerepoti gitu kan. Nah, lalu solusinya apa gitu kan. Nah, kayak gitu. Atau mencegahnya bagaimana? Ini selalu bisa diterapkan di berbagai macam pembelajaran gitu kan. Nah, dalam bahasa Inggris, kebetulan saya juga disuruh ngajar bahasa Inggris gitu kan. Ini ada konsep nih, analytical text, prosedur text gitu kan. Jadi ini mungkin bisa dianggap problem based learning ya Mas ya. Konsepnya ini nih, misalkan analytical text gitu kan. Lah, muncullah teks, analytical text ini kan, seret gitu kan. Karena saya kurang puas kalau cuma membaca analytical, nah saya suruh anak-anak menanggapi gitu kan. Jadi anak-anak ini ada argumen nih. Nah, argumennya adalah misalkan kenapa sih kok BBM itu langka di Balikpapan gitu kan. Nah, bla 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 argumennya ini kan. Ternyata itu juga bisa memancing diskusi dan memancing daya kritis anak-anak menanggapi yang terjadi di kotanya. Kebetulan BBM langka di Balikpapan itu kan. Banyak antrian gitu kan. Akhirnya muncullah pendapat, oh ada yang nimbun, oh ada sindikat, oh karena langka, padahal kita kota minyak lah. Ini kan memunculkan kritis. Jadi ini bisa diterapkan di berbagai pelajaran. Intinya konsep dasar masuk dulu. Selalu selipkan masalah real ya. Kalau bisa masalah real ya. Kalaupun nggak masalah real, ya misalkan taruh aja bagaimana jika konsep itu tidak terlaksana di dunia nyata gitu kan. Misalkan konsep-konsep PPKN kan selalu konsepnya kan harusnya bagus kan. Ya selalu menuju kebaikan gitu kan. Nah, bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, lalu bagaimana solusinya dari keseharian itu gitu kan. Dan tanggapan kan. Selalu selipkan tanggapan supaya otak anak-anak itu tidak hanya tergantung pada gadget atau jawaban yang sudah tersedia di internet. Mereka harus punya jawaban sendiri, mengolah dari berbagai sumber, atau paling tidak ya apalah tanggapan mereka dari jawaban yang telah diperoleh. Nah, mungkin sekian itu dulu. Jadi ini bagaimana untuk menumbuhkan rasa daya kritis dari siswa dengan cara konsep, yaitu cara ngajarnya adalah kasih konsepnya, implementasikan, tarik ke kehidupan sehari-hari gitu kan. Apakah udah sesuai atau tidak? Muncul masalah, oke, masalah muncul, kira-kira solusinya langsung di dunia nyata apa? Setelah itu selalu munculkan di akhir tanggapannya seperti apa, dan ini harus dibawa ke ruang diskusi sehingga harus ada presentasi dan diskusi, tanya jawab, atau suatu forum yang, nah kalau anak-anak nggak aktif lah, kita harus sebagai guru memancing, harus kita yang akan bertanya ke yang maju. Atau dibalik, bisa jadi yang presentasi karena nggak ada yang nanya, dia menanyakan ke audiens. Nah ini adalah cara-cara yang dapat dikembangkan oleh Bapak Ibu guru semua dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran supaya mengasah keterampilan, kreativitas, dan daya kritis para siswa. Karena kita sadar Indonesia sekarang ini darurat literasi yang luar biasa, jadi kita guru harus bisa menaikkan minat anak-anak untuk kritis dan minat anak-anak untuk minimal benar-benar mengolah informasi yang diperoleh. Sampai jumpa di konten berikutnya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.